Assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya. Sebelumnya, yang belum subscribe, tolong subscribe dan aktifkan tanda loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari saya. Kamu harus segera hamil, Saras, atau aku akan mengajak paksa dirimu untuk ikut denganku. Teriaknya hingga menimbulkan banyak kekacauan di dapur ini. Semakin sulit saja aku bernafas sehingga tanganku mulai meraba ke arah meja, hendak mencari sesuatu yang tajam yang bisa melawan makhluk ini. Walaupun aku tak yakin. Kudapatkan sebilah pisau. Lantas segera aku coba ayunkan, berharap bisa menembus kepala sosok yang masih mencekikku ini. Namun saat pisau ini hampir menembus kepala kuntilanak ini, sosok itu malah menghilang. Segera aku menarik nafas dalam-dalam, mencoba menormalkan lagi detak jantungku yang hampir saja berhenti. Kuedarkan pandangan menyusuri setiap sudut dapur ini. Dan beruntungnya, sosok itu kini sudah menghilang. Bergegas aku berjalan gontai ke arah kompor yang masih hidup. Kumatikan langsung. Lantas segera menyajikan makanan yang sudah sangat matang ke atas piring. Kusimpan makanan itu di atas meja makan. Lalu kututup dengan tudung saji. Aku pedulikan lagi semua barang yang nampak berantakan di lantai karena ulah sosok tadi. Aku memilih untuk kembali ke kamar atas, sementara otakku terus bertanya-tanya, mengapa sosok tadi terus mendesakku untuk segera hamil? Yang ku tahu, makhluk gaib hanya mengganggu saja. Mereka tak bisa mengancam atau bahkan membunuh manusia. Namun yang kulihat barusan sangatlah berbeda. Bukan hanya sosok yang barusan ketemui, namun dengan para penghuni lain yang ada di rumah ini. Selepas sampai di kamar, segera ku kunci pintu, lantas membantingkan tubuh ke atas ranjang. Ku peluk erat Miko yang baru saja terbangun dari tidurnya karena kebisingan yang kubuat barusan. Tak lupa aku menarik selimut walaupun sesekali Miko mencoba berontak untuk kabur karena tak mau sesak napas di dalam selimut. Perjuangan terakhir saat Miko kembali berontak, kulepaskan saja dia. Walaupun aku sudah mendengar sesuatu yang membuatku bergidik kembali. Ku dengar suara langkah kaki di anak tangga menuju kamar ini. Segera aku berpura-pura tertidur dengan normal. Ku pakai selimut hingga menutupi sebagian tubuhku. Ujung mataku hampir saja meneteskan air mata. Namun segera ku tepis agar aktingku terlihat natural. Dan berharap makhluk itu bisa segera pergi dari sini. Red. Pintu kamar mulai ada yang membuka. Ku eratkan pejaman mata ini. Walaupun tubuh sudah mulai gemetar saat ku rasa derit suara ranjang saat ada sesuatu yang menginjakkan. Terdengar begitu nyaring di telingaku. Ku menungguku. Bisik sosok itu seketika membuatku terpaku. Tak pikir panjang lagi, ku ayunkan tangan ke depan, lantas kusiku sosok itu berharap lenyap, seperti apa yang kulakukan padanya di dapur tadi. Teriak suara yang tak asing di pendengaranku. Ku terpenang sejenak saat ku balikan pandangan. Betapa terkejutnya aku saat menemukan Mas Rahman tengah meraung kesakitan di belakangku. Raut wajahnya nampak marah saat kami baru saja bertatapan dengan tatapan yang saling bingung. Mas Rahman pasti kebingungan mengapa aku bertingkah demikian. Sementara aku kebingungan serta dalam hati bertanya-tanya, kapan suamiku pulang? Mas Rahman? Seruku terkejut.
Kamu ini apa-apaan sih, Ras? Kemarin kamu menusuk lenganku, sekarang perutku kamu siku. Ucapnya dengan nada bicara yang terdengar kesal. Maaf Mas, tapi aku kira tadi bukan kamu. Ya terus siapa? Hantu lagi? Sudahlah, aku capek mendengarnya, ujar Mas Rahman sembari beranjak dari ranjang. Tak lama setelahnya, Mas Rahman kembali lagi duduk di sampingku, seraya menyodorkan sebuah obat kapsul di dalam toples kecil. Apa ini? Tanyaku penasaran. Ini obat penenang, supaya kamu gak banyak berhalusinasi lagi. Aku memutar bola mata dengan malas. Kesal sekali rasanya sikap Mas Rahman kini jauh berbeda terhadapku setelah pindah ke rumah ini. Mas ini kenapa sih? Aku gak sakit loh Mas, tegasku. Kamu memang gak sakit, tapi kejiwaan kamu banyak terganggu dan memikirkan banyak hal negatif tentang rumah ini, tuturnya. Aku terdiam. Bisa-bisanya Mas Rahman menganggapku gila kalau ia tak berkata secara langsung, namun aku yakin perkataannya mengarah ke situ. Dengan kesal, ku ambil kapsul itu. Bukan aku merasa kalau aku sudah gila, tapi ya sudahlah, daripada rumah tanggaku berantakan hanya karena kami tak saling menghargai. Jadi ku paksakan untuk terima pemberian suamiku ini. Minumlah, kamu pasti sudah bermimpi buruk barusan, ucapnya. Lantas menyodorkan air yang nampaknya ia sengaja bawa dari dapur. Aku mengangguk, lalu keteguk habis air itu tanpa tersisa sedikit pun. Mas Rahmat sampai tersenyum kembali, melihatku yang tak mau menolak pemberiannya. Walaupun aku sangat penasaran, karena rasa air yang ku minum setiap kali dia memberinya begitu aneh. Dor, dor, dor. Suara gedoran pintu utama mengejutkan, serta Mas Rahman yang tengah menikmati sarapan pagi. Sepertinya memang ada seseorang di luar sana. Terbukti dari Mas Rahman yang ikut terkejut saat mendengar gedoran keras pada pintu itu. Bergegas aku berlari ke arah pintu. Lantas saat pintu terbuka, ku temukan Om Deddy sudah berdiri di sana dengan raut wajah paniknya. Om, tumben datang pagi-pagi. Masuk Om, ajakku. Gawat Saras, ini gawat, seru Om Deddy dengan panik. Saat aku masih terdiam menunggu jawabannya, Mas Rahman lantas datang menghampiri. Mungkin karena aku lama tak kembali lagi ke meja makan. Ada apa Om? Tanya Mas Rahman. Putri, tantemu, dia menghilang sejak malam tadi. Seketika senyumanku hilang manakala mendengar penjelasan yang keluar dari mulut lelaki berkepala pelontos ini. Hilang kemana? Apa Om sudah cari ke sekitaran rumah? Apa mungkin Tante Tantri sedang belanja keluar? Om Deddy menangis sejadi-jadinya. Tubuhnya merosot di ambang pintu. Segera Mas Rahman menenangkannya, lalu menyarankan Om Deddy melaporkan kehilangan Tante Tantri pada pihak yang berwajib. Bagaimana kalau begini? Om coba cari ke tempat yang biasa dikunjungi Tante Tantri. Sementara aku dan juga Saras akan pergi ke kota untuk melaporkan hal ini pada polisi. Om Deddy mengangguk dengan lemas. Lantas segera ku antar dia masuk ke dalam mobilnya. Om kuat bawa mobil sendiri. Kalau enggak, kita bareng-bareng saja buat lapor dulu ke pihak yang berwajib, ucapku setelah Om Deddy masuk ke dalam mobilnya. Apa Saras? Maaf kalau Om harus merepotkan kalian. Aku mengangguk seraya melemparkan senyuman hangat padanya. Baru kali ini kulihat Om Deddy selemas ini. Dia mencoba berpura-pura tegar agar bisa segera menemukan lagi istri tercintanya.
Namun pandanganku kini tertuju pada jok belakang mobil ini. Saat pintu belum ditutup sepenuhnya, kulihat ada tali tambang dengan satu pisau dapur yang tergeletak di sana. Belum sempat aku bertanya, Om Didi sudah berpamitan padaku, lantas menutup pintu mobilnya. Ku tatap mobilnya yang mulai menjauh dari tempatku berdiri. Tak mau berpikir yang tidak-tidak, ku segera berlari kecil menuju mobil saat Mas Rahman memanggilku. Senang rasanya hari ini, karena akhirnya aku bisa keluar juga dari rumah mengerikan itu. Saat ku balikan pandangan setelah mobil ini melaju, ku temukan seorang wanita tua yang pernah kulihat beberapa hari yang lalu. Iya, wanita tua yang membawa kayu bakar di punggungnya, seraya menyeruku ucapan yang kini masih terngiang di kepalaku. Kulihat wanita tua itu menatapku dengan tatapan tajam, sembari mulutnya komat kamit tiada henti. Sayang, kejut Mas Rahman. Iya Mas, balasku gelagapan. Ada apa? Tanyanya, seraya menatapku dengan tatapan kebingungan. Nampaknya Mas Rahman curiga kenapa aku terus menoleh ke arah rumah. Namun saat aku kembali menatap rumah setelah mobil ini melaju cukup jauh, aku temukan lagi nenek tua tadi. Tidak Mas, daliku. Awalnya aku sangat ingin Mas Rahman tahu bahwa rumah itu berhantu. Namun saat ku dengar cerita tentang kematian kedua orang tuanya yang misterius dari Tante Tantri, rasanya aku ingin memecahkan sendiri saja. Mengapa rumah itu sampai berhantu? Lama kami berada di pusat kota guna mengurus serta membuat selembaran menghilangnya Tante Tantri. Setelah sore datang, ku dan Mas Rahman lantas memutuskan untuk pergi ke rumah Om Deddy untuk memastikan bahwa dia baik-baik saja. Cukup lama kami menyusuri jalanan yang begitu ramai sore ini. Hingga tak terasa, mobil ini mulai masuk ke sebuah jalan setapak yang tertuju ke rumah Om Deddy di ujung jalan sana. Posisi rumahnya memang ada di pusat kota yang begitu ramai. Namun letaknya masih sama seperti rumah Mas Rahman, yang jauh dari permukiman warga yang lainnya. Setelah sampai di rumah Om Deddy, segera aku turun, lantas mendapati lelaki parubaya itu tengah duduk termenung di teras rumahnya. Aku mengerti rasa kehilangan yang tengah melanda hati Om Deddy. Ia pasti sangat terpukul saat tak mendapati istrinya di mana-mana. Namun yang kini memancing perhatianku adalah saat mataku menemukan goresan darah di kaca mobil Om Deddy yang terparkir tepat di samping mobil suamiku. Bagaimana, Man? Seru Om Deddy saat Mas Rahman menghampirinya lebih dulu, sementara aku masih terpaku memperhatikan bercak merah di kaca mobilnya. Kami sudah melapor Om, sekalian seberselembaran orang hilang. Om gimana? Sudah coba cari ke tempat yang biasa dikunjungi Tante Tantri? Tanya Mas Rahman. Bergegas aku menghampiri keduanya yang tengah mengobrol di kursi yang berada di teras rumah. Om Deddy menggelengkan kepalanya, seraya sesekali menyeka air mata yang hampir keluar di kedua ujung matanya. Om sudah cari kemana-mana, nanya beberapa tetangga juga, tapi mereka tak ada yang melihat tantemu pergi, ucap Om Deddy. Awalnya aku merasa iba padanya, tapi entah mengapa saat aku melihat banyak kejanggalan darinya, aku malah menaruh curiga pada Om Deddy. Sekitar pukul 8 malam, aku dan juga Mas Rahman baru saja sampai di rumah. Dan yang membuat keningku berkerut adalah lampu rumah ini sudah ada dihidupkan. Padahal ku tinggalkan rumah ini dari pagi hingga sekarang. Sampai tak sadar, aku
Aku masih termenung sendirian di luar mobil, sementara Mas Rahman sudah berjalan masuk ke dalam rumah tanpa mempertanyakan keanehan ini. Semilir angin malam melintas menerpa tubuh kecilku. Mulai kucium bau busuk yang menyeruak, rasa menusuk hidung. Tak pikir panjang lagi, aku segera berjalan masuk menyusul Mas Rahman yang sudah pasti naik ke kamar lebih dulu. Saat aku berbalik hendak menutup pintu, kulihat bayangan seorang perempuan tengah berdiri tengah jalan. Dress yang dipakainya sangat mirip dengan dress yang dipakai Tante Tantri saat terakhir kali kami bertemu. Aku kembali terpaku menatap sosok bayangan perempuan itu. Tubuhnya nampak bergetar karena menangis. Bisa kulihat jelas wajahnya karena ia menunduk. Saat aku berniat hendak menyusul keluar, tiba-tiba saja mobil truk besar melintas menabrak sosok perempuan itu. Aku sampai tersentak kaget menatap pemandangan yang begitu mengerikan ini. Kulihat lagi bayangan perempuan itu setelah kendaraan besar itu melewat menjauhi kawasan menyeramkan ini. Segera aku tutup pintu, lantas bergegas menguncinya. Jantungku berdegup dengan kencang. Kugelengkan kepala saat pikiran ini mulai mengarah berpikiran buruk tentang menghilangnya Tante Tantri. Malam semakin larut, walaupun mataku masih belum bisa terpejam. Setidaknya, Mas Rahman malam ini menemaniku, walaupun pandangannya tak beralih dari ponsel yang masih ada di genggamannya. Apa Mas tak menaruh curiga pada Om Deddy? Refleks, aku bertanya demikian, hingga membuat Mas Rahman berhenti memainkan ponselnya. Curiga apa? Tanyanya dengan kedua alis yang nampak berkerut. Tentang menghilangnya Tante Tantri. Kamu menuduh Om Deddy yang tidak-tidak? Potong Mas Rahman. Sama sekali tidak. Mungkinkah mereka tengah bertengkar hebat? Lalu Tante Tantri memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya. Jelasku. Mas Rahman lalu terdiam. Sepertinya ia mulai mencerna baik perkataanku. Kalau begitu, kita coba cari besok ke kampung orang tuanya Tante Tantri. Aku mengangguk dengan cepat, berharap esok hari bisa menemukan Tante Tantri di kediaman orang tuanya dalam keadaan sehat. Aku yakin bayangan buruk yang terus melintas di pikiranku hanyalah semata-mata karena aku terlalu khawatir padanya. Sekitar pukul 2:30 dini hari, aku terbangun. Tenggorokanku rasanya begitu kering. Dan sialnya, saat kulirik gelas di atas nakas, airnya tidak ada. Terpaksa aku harus turun ke bawah daripada aku mati kehausan menunggu cahaya matahari muncul esok hari. Tak tega rasanya hendak membangunkan Mas Rahman yang tengah tertidur pulas. Ia pasti kelelahan setelah seharian mengurus surat kehilangan Tante Tantri, agar saat kami melapor, polisi bisa langsung menindak dan mulai mencari keberadaan Tante Tantri. Kakiku mulai menuruni anak tangga satu persatu. Kembali ku cium aroma bau tak enak saat hendak melewati kamar mendiang mertuaku di sudut ruangan. Ku terasa livaku dengan susah payah. Jika bukan karena dehidrasi, aku akan mau turun malam-malam ke sini. Segera sesaat setelah kaki ini berpijak pada anak terangga terakhir, aku berlari kecil menuju dapur. Mengapa saat ku hidupkan dispenser, ini rasanya sangat lambat, hanya untuk sekedar memenuhi gelasku. Greget rasanya, namun aku harus mengisi penuh gelas ini agar saat aku terbangun kehausan, perlu turun lagi ke kamar. Aku mulai mendengar suara aneh di luar dapur. Kupastikan suara itu berasal dari mertuaku. Yang akhir-akhir ini dalamnya selalu berisik.
Padahal kita semua sudah tahu jika kamar itu sudah dikosongkan beberapa tahun lamanya. Cepat-cepat kulangkahkan kaki menuju keluar dapur setelah gelas ini terisi penuh dengan air. Namun, langkahku terhenti saat kulihat kain putih yang terbentang menutupi pintu kamar mertuaku terbuka tak seperti biasanya. Jantungku rasanya berhenti berdetak saat kulihat kenop pintu itu berputar seperti hendak ada yang ingin membukanya dari dalam. Cepat-cepat aku bersembunyi di balik tangga, berharap sosok di balik pintu tak mengetahui keberadaanku. Rasa takutku seketika menghilang saat melihat seseorang yang begitu aku kenal keluar dari dalam ruangan itu. Om Deddy, batinku terkejut. Kulihat dia keluar dari sana dengan membawa kantong kresek berwarna hitam. Sungguh hatiku semakin curiga dengan apa yang dilakukan lelaki itu dini hari di rumah ini. Terlebih, Om Deddy masuk ke rumah ini tanpa sepengetahuanku dan juga Mas Rahman. Tentu saja, hatiku bertanya-tanya, dari mana dia dapatkan kunci cadangan rumah ini? Kurapatkan tubuh ini pada dinding. Beruntung tubuhku sangat kecil, jadi aku masih bisa bersembunyi di balik bayang-bayang anak tangga. Suara langkah kaki Om Deddy ini terdengar seperti ancaman bagiku. Walaupun aku masih belum tahu aktivitas apa yang ia lakukan dini hari di dalam ruangan misterius itu. Langkahnya terdengar berhenti, tepat sesaat setelah ia berdiri di ambang pintu. Bisa saja jika aku tak bersembunyi di tempat gelap ini, Om Deddy sudah pasti menemukan. Ku bekap mulut ini kuat-kuat, berharap suara napasku bisa tersamarkan, walaupun itu sangat sulit. Pintu utama mulai dibuka. Kembali ku dengar suara langkahnya yang keluar dari ambang pintu. Saat ku intip sedikit ke arah luar, kulihat senyuman menyeringai tersirat di wajah lelaki parubaya itu. Membuatku semakin yakin bahwa memang ada apa-apa dengan kamar mendiang mertuaku. Kembali aku menaiki anak tangga setelah ku dengar suara deru mobil yang menjauh dari halaman rumah. Dengan nafas yang tersengal-sengal, aku bahkan tak melirik lagi ke arah belakangku. Jika Om Deddy kembali dan memergokiku yang baru saja mengintip keberadaannya di rumah ini. Saat setelah sampai di kamar, ku tutup pintu rapat-rapat seraya langsung menguncinya. Jantungku masih berdetak dengan cepat. Kakiku rasanya lemah, hanya untuk sekedar berdiri menopang berat badan ini yang tak seberapa. Segera aku melangkah menuju ranjang. Setelah meminum segelas air yang kubawa dari bawah tadi, langsung saja kurebahkan tubuh ini di samping Mas Rahman yang masih tertidur pulas. Dan kini aku baru menyadari bahwa rasa air ini berbeda dengan rasa air yang biasa Mas Rahman sodorkan padaku. Tak berselang lama, aku kembali tertidur setelah tenagaku rasanya terkuras habis, padahal hanya membawa segelas air minum saja. Kembali aku terbangun saat sayup-sayup kedengar suara seseorang memanggil namaku. Belum lama rasanya aku memejamkan mata. Kini aku harus memaksakan kembali kedua mataku yang masih sangat lengket untuk terbuka. Saras, bangun Saras. Jangan hanya diam saja. Bantu kami Saras. Seru suara seorang perempuan yang rasanya tak asing di pendengaranku. Saat aku terbangun, lantas beranjak dari tidurku, kulihat ada tante-tantri tengah berdiri tepat di depan jendela yang tiba-tiba saja sudah terbuka lebar. Tante-tantri, gumamku, hingga menyadarkan tante-tantri lantas berbalik menghadap ke arahku. Selamatkan Tante Saras sebelum semuanya terlambat, lirihnya.
Apa maksud tante? Selamatkan dari apa? Tanyaku. Percayalah, yang kamu lihat di rumah ini semuanya palsu, Saras. Cepatlah bertindak sebelum kamu menjadi korban selanjutnya. Aku terbangun dalam keadaan tubuh yang sudah basah dengan peluh. Kulirik jendela yang masih tertutup rapat. Sinar matahari nampak menerobos sela-sela jendela yang sudah terenggang. Kuulus dada berkali-kali, mengingat yang barusan terjadi padaku hanyalah mimpi. Walaupun aku tahu itu adalah sebuah pertanda bahwa aku harus segera mencari tahu kebenaran menghilangnya tante-tante yang misterius. Setelah menyantap sarapan pagi ini, Mas Rahman berpamitan padaku untuk kembali mengurus bisnisnya yang masih tidak jelas. Kuiyakan saja, sementara aku akan mencoba membuka pintu kamar mertuaku yang entah di mana Mas Rahman menyembunyikan kuncinya. Ada yang aneh dari gelagat suamiku pagi ini. Namun aku tak akan mau percaya begitu saja setelah apa yang kusaksikan malam tadi tentang pamannya di rumah ini. Mereka berdua sangat mencurigakan, meskipun aku belum menemukan petunjuk apapun yang mengarahkan bahwa mereka bersalah. Cuaca hari ini terlihat mendung. Awan hitam nampaknya berkumpul di satu titik, menunjukkan bahwa hujan akan segera datang melanda kawasan ini. Segera sesaat setelah Mas Rahman pergi, aku langsung masuk kembali ke dalam rumah. Kulangkahkan kaki menuju kamar mendiang mertuaku yang tertutup dengan kain putih. Halus sekali Om Deddy tak meninggalkan kecurigaan apapun di sini. Dia sengaja menutup tirai putihnya kembali, agar tak seorang pun di rumah ini yang curiga akan gelagatnya. Aku mencoba memutar kenop pintu dengan susah payah. Dan ya, kenop pintu ini sangatlah keras, karena sudah dikunci kembali oleh Om Deddy. Sialan, gumamku kesal. Saat aku hendak menaiki anak tangga, berniat untuk mencari kunci yang bisa membuka kamar ini, tiba-tiba ku dengar suara deru mobil bersamaan dengan turunnya hujan yang begitu lebatnya. Ku intip sebentar, dan betapa terkejutnya aku saat menemukan mobil Om Deddy sudah terparkir di halaman rumah ini. Bergegas aku naik ke kamar, hendak berpura-pura tak tahu akan kedatangan Om Deddy ke sini. Napasku terengah-engah saat pintu kamar sudah tertutup rapat. Entah mengapa hatiku menjadi gelisah, mengingat gelagat aneh Om Deddy tadi malam yang tiba-tiba saja ada di rumah ini. Lama aku menunggu lelaki parubaya itu memanggilku. Namun setelah 15 menit lamanya, ada tanda-tanda dari Om Deddy menyusulku ke kamar ini. Ku coba menempelkan daun telinga pada pintu, namun yang kudengar hanyalah suara bising dari kamar kosong di lantai bawah. Penasaran dengan apa yang tengah dilakukan Om Deddy di sana, bergegas aku turun hendak memergoki dengan dalih berbahasa basi menanyakan keberadaannya di sini. Saat aku menuruni anak tangga kelima, Om Deddy nampak keluar dari kamar itu dengan raut wajah yang terkejut saat menemukanku sudah berdiri memandang ke arahnya. Saras, maaf kalau Om gak sopan masuk ke rumah ini tanpa memanggil kamu dulu. Tapi sungguh Om sedang dikejar waktu untuk mencari dokumen pekerjaan di kamarnya mertua kamu, dalih Om Deddy. Aku bersumpah tak bisa mempercayai ucapannya kali ini. Padahal sebelumnya aku sangat menghormati beliau, karena Om Deddy memang selalu berlaku baik pada Mas Rahman maupun padaku. Aku tersenyum sembari meneruskan langkah ini menghampiri Om Deddy yang nampak gugup saat menatap mataku.
Tapi sudah ketemu kan Om? Butuh bantuan aku tidak? Tanyaku, mencoba mencari cara supaya bisa masuk ke dalam kamar itu. Tidak perlu Saras, dokumennya sudah ketemu kok. Ya sudah, Om harus pergi lagi sekarang. Rekan bisnis Om sama Rahman pasti sudah menunggu di tempat janjian kami. Pamit Om Deddy, diiringi dengan senyuman manisnya yang nampak tanpa beban apapun. Ia seperti tak sedang berduka karena menghilangnya Tante Tantri. Aku jadi semakin yakin bahwa Om Deddy dalang dibalik menghilangnya Tante Tantri. Sabar rasanya menunggu Mas Rahman pulang, karena malam tadi kami sudah bersepakat akan mencari keberadaan Tante Tantri di kediaman orang tuanya. Kupandangi mobilnya yang mulai menjauhi kawasan rumah ini. Aku sampai menggeleng tak percaya bahwa Om Deddy benar-benar tak terlalu mempedulikan istrinya yang kini menghilang tanpa jejak. Kembali aku melangkah menghampiri kamar kosong itu, berharap Om Deddy lupa untuk mengunci lagi kamar ini. Namun sialnya, pintu ini masih juga sulit untuk kebuka. Aku menghela nafas dalam-dalam. Saat aku sudah menyerah dan hendak berbalik untuk kembali naik ke kamarku, ku dengar suara aneh dari kamar ini. Segera ku tempelkan daun telinga ke pintu. Dan benar saja, ada suara erangan di dalam sana. Ku coba putar paksa ke knob pintu kamar, namun tetap saja ada hasil yang memuaskan. Saat aku masih berusaha membuka pintu ini, ku dengar suara deru mobil datang memasuki halaman rumah. Bergegas ku intip ke arah jendela dan mendapati Mas Rahman baru saja keluar dari mobil seraya berlari kecil karena hujan masih turun walaupun sudah tak sederas tadi. Cepat-cepat ku hampiri Mas Rahman. Rasanya sudah tak bisa lagi kurahasiakan tentang apa yang kulihat dan kudengar di dalam kamar tadi. Ada apa? Tanya Mas Rahman saat melihatku berjalan menghampirinya dengan wajah gelisah. Segera ku ceritakan tentang kecurigaanku pada Om Deddy saat ku pergoki kedatangannya malam tadi sampai hari ini. Malam tadi? Kamu ngaco Saras, balas Mas Rahman. Aku bersumpah melihat Om Deddy keluar dari kamar itu, Mas. Kekehku. Kamu sudah minum obat yang aku kasih hari ini? Jelas-jelas malam tadi aku kebangun sampai subuh karena banyak sekali nyamuk di kamar. Dan aku tak melihat kalau kamu tidur pulas hingga pagi, sayang. Aku terdiam, terkejut saat mendengar penjelasan yang keluar dari mulut suamiku. Bagaimana bisa Mas Rahman bersaksi sedemikian nyatanya? Padahal sudah jelas aku merasakan bahwa tubuh ini benar-benar sadar saat melihat Om Deddy keluar dari kamar mendiang mertuaku malam tadi. Mas gak bercanda kan? Tanyaku dengan kedua mata yang tak berkedip menatapnya, berharap Mas Rahman hanya tengah membuat lelucon agar aku tak terlalu banyak pikiran dan khawatir tentang ini. Mas Rahman nampak menghela nafasnya. Kedua tangannya kini memegang lambut wajahku, lantas menadakan pandanganku agar terus fokus menatap matanya. Kamu sudah terlalu jauh menilai Om Deddy. Dia orangnya sangat baik, Saras. Dan untuk hari ini, Om Deddy memang sengaja datang ke rumah untuk membawa beberapa dokumen bisnis di kamar Papa. Aku mengedipkan mata dengan cepat. Kini pikiranku kembali kalut untuk menilai Om Deddy. Lalu, suara-suara yang kudengar di kamar itu, kamu mungkin salah dengar, sayang. Sudah jelas kamarnya kosong, potong Mas Rahman. Yang masih penasaran, lanjut ke part selanjutnya. Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya dan subscribe. Assalamualaikum.